Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Kali ini di samping gua udah ada lineup terbaru dari Mercedes-Benz di kelas full elektriknya nih. Dan ini bisa dibilang jadi salah satu kandidat mobil listrik paling murah yang ditawarkan oleh Mercedes-Benz di Indonesia. Ini dia the new EQA. Dan dari basisnya sebenarnya emang dia ini kan mirip sama GLA ya Sobat Setir. Jadi basisnya dia ini GLA, tapi sekarang diubah, dikonvert jadi full elektrik. Dan kalau kita bahas untuk rivalnya, sebenarnya rivalnya baru masuk juga di Indonesia. Itu ada dari Volvo, ada XC40 dari Volvo Sobat Setir. Itu full elektrik juga. Ya meskipun harganya masih beda-beda juga, masih nggak ada yang head to head banget. Kayak dia juga kalau dari desain atau dari dimensi sebenarnya bisa kita aduin juga sama Hyundai Kona. Atau kalau dari segi harga bisa diadu sama Hyundai Ioniq 5. Tapi ya ini dia yang ditawarkan oleh Mercedes-Benz di Indonesia buat kalian Sobat Setir. Udah penasaran? Yuk langsung aja kita mulai videonya. Let's go. Yang pertama kita mulai dulu dari eksterior ya Sobat Setir. Secara basis memang seperti yang tadi gue mention, dia ini basisnya adalah Mercedes-Benz GLA. Jadi dia sebenarnya secara dimensi, secara sasis itu sebenarnya masih sama kayak GLA. Dan kalau kita lihat lebih detail sebenarnya kap mesinnya juga masih mirip-mirip nih Sobat Setir. Cuman sekarang udah diubah. Jadi secara looks-nya lebih futuristik lagi, lebih modern lagi dengan tampilan lampu yang menyipit nih Sobat Setir. Bentuknya segitiga. Ini bahasa desainnya Mercedes-Benz untuk varian EQ-nya mereka ya Sobat Setir. Dia grillnya ini ketutup, full tertutup. Hanya ada aksen di sebelah sini dan sebelah sini. Dia warnanya hitam glossy serta lampunya dia menyambung dari ujung ke ujung untuk di RL ya Sobat Setir. Udah LED tentunya karena lampu utamanya sudah digunakan di sini LED high performance headlamp Sobat Setir. Jadi udah canggih banget, udah full LED semua termasuk lampu sein dan lampu senjanya, dan pakai proyektor juga untuk lampu utamanya. Dan kita bisa lihat ke sini juga dia punya logo Mercedes-Benz di sini yang gede banget karena di dalamnya tersematkan untuk radar si sistem keselamatan aktif. Dan di bagian atas itu juga ada karena dia udah bisa ya kurang lebih bisa dibilang semi autonomous ya Sobat Setir. Kalau kita lihat juga dia punya warna yang cukup menarik nih Sobat Setir. Warnanya cukup bikin pengunjung di sini juga pada nyamperin dia karena ini adalah warna terbaru dari Mercedes-Benz di Indonesia. Ini adalah rose gold. Keren banget ya, sangat cocok buat kalian para wanita jiwa muda yang suka kemewahan nih. Mobil ini cocok banget, mobilnya juga compact soalnya. Terus kita turun lagi ke bawah, kita bisa lihat di sini. Di sini ada sensor-sensor, ada 3 buah Sobat Setir. Jadi kiri kanan ada 6 titik. Serta di sini juga ada chrome sedikit aja, jadi pemanis saja. Dan di sini baru yang bolong beneran nih Sobat Setir untuk pendinginan AC-nya dia. Gitu Sobat Setir, dia nggak banyak aneh-aneh, aksen-aksennya simple aja, biar aerodinamikanya juga lebih bagus tentunya Sobat Setir. Oke, sekarang kita lihat ke bagian sampingnya yuk, let's go. Kita lihat bagian sampingnya, dia juga nggak banyak ornamen yang macem-macem, simple aja, looks-nya lebih ke arah clean sebenarnya Sobat Setir. Untuk detailnya di sini ada over fender hitam doff, selayaknya sebuah crossover. Terus juga dia pembukaan pintunya sampai bawah sini, jadi nggak mengotori celana kita ya kalau mobil lagi kotor. Terus juga dia di sekeliling kacanya ini dapat kayak aluminium gitu bahannya. Ini pemanisnya biar nggak kosongan gitu ya Sobat Setir. Sama kayak bagian atas roof railnya juga ala aluminium. Serta untuk seat spionnya ini udah ada LED untuk seinnya dan ada blind spot monitoring nih Sobat Setir. Dia udah keyless entry tentunya. Di bawah juga ada aksen-aksen nih warna chrome untuk pemanis kembali. Serta juga kalau kita lihat di velgnya nih Sobat Setir, velgnya dia ada aksen-aksen warna biru menunjukkan kalau dia ini jati dirinya sebagai sebuah electric vehicle gitu ya. Dia simple aja, cuma ada 5 palang gitu Sobat Setir, di tengah-tengahnya ada warna birunya gini. Terus juga dia punya, wah ini gede banget nih, kaliper remnya juga gede, nggak kalah gede. Dia pakai ban Bridgestone, dia ukurannya di 235 50 R19, jadi ini ring 19 nih velgnya. Secara profil sih emang gede banget ya Sobat Setir, jadi proper gitu ya, padet gitu Sobat Setir. Nah, secara dimensi sebenarnya dia nggak beda jauh nih, atau bahkan bisa dibilang emang sama kayak versi yang GLA-nya atau yang versi
dia ini yang mesin konvensional ya. Untuk panjangnya dia di 4463 mm, lebarnya di 2020 mm, serta tingginya di 1624 mm sobat setir. Jadi untuk secara dimensi sebenarnya untuk basisnya juga dia masih sama GLA, GLB, dan EQA dan EQB juga sebenarnya mereka sama tuh sobat setir. Oke, sekarang kita bahas untuk si baterainya. Let's go. Untuk pengecasannya dia bisa lewat port charger di sebelah sini sobat setir. Jadi dia bisa AC, bisa DC, dan ini gampang banget untuk nge-unlock ya. Tinggal kita pencet. Udah warnanya putih, bisa di-unlock kayak gini. Jadi bisa AC, bisa DC, dan ini wall charger sobat setir. Jadi kalau dicas pakai wall charging kayak gini, dia diklaim dari 0 hingga 80% itu sekitar 6,5 jam saja. Sedangkan kalau pakai DC atau fast charging, dia diklaim hanya butuh waktu 30 menit aja sobat setir. Menarik banget. Dia pakai baterai lithium ion ini berkapasitas di 66,5 kWh, dan untuk jarak ya, range-nya itu bisa ditempuh hingga 476 km sobat setir. Jadi cukup jauh ya, dan masih untuk mobilitas sehari-hari udah lebih dari cukup untuk kapasitas baterainya buat commuting di Jakarta tentunya. Oke, sekarang kita lihat bagian belakangnya. Let's go. Di bagian belakangnya bisa kita lihat dia clean ya, agak menukik sebenarnya bagian belakangnya, jadi lebih aerodinamis lagi. Terus dia dapat spoiler bawaan dengan high mount stop lamp, rear defogger, rear wiper yang seamless, jadi kelihatannya lebih clean lagi. Terus untuk lampunya nih sobat setir, senada dengan bagian depan, dia lampunya juga menyambung dari ujung ke ujung untuk lampu senjanya, dan ini keren banget, nuansanya kayak memperlihatkan dia lagi marah gitu ya. Agak kayak alis yang ngambek gitu. Keren banget, dia 3D kesannya dan udah full LED tentunya. Di sini ada tulisannya EQA 250, dan di sini ada pemanis, chrome. Ini untuk aksesoris juga sebenarnya kalau kita mau masukin barang biar nggak lecet catnya. Di sininya dia pakai bahan yang doff nih sobat setir, hitam doff, dan dia ada reflektor di sebelah sini, dan di sini ada aksen-aksen pemanis, ada chrome lagi gitu sobat setir. Chrome-nya nggak begitu banyak, nggak berlebihan, tapi juga dirasa pas karena memberikan nuansa yang mewah nih sobat setir. Terus kita bisa lihat juga kalau kita nunduk nih, kita lihat ke bagian bawah, di sini clean aja karena dia ini adalah sebuah mobil listrik, jadi nggak ada tuh si knalpot ya sobat setir. Dan dia juga di sini ada 3 titik nih sobat setir, 1, 2, 3 di bagian samping. Jadi dia bagian belakangnya juga 6 titik untuk radarnya. Jadi total ada 12 nih sama. Gitu sobat setir. Oke, sekarang kita lihat aja sekaligus bagasinya. Dia unik banget dibukanya begini aja. Tentunya udah electric power tailgate. Nah, kapasitas bagasinya ini kurang lebih di 400 literan sobat setir. Jadi lumayan ya, udah cukup lah kalau kita mau bawa koper yang medium size. Ada 2 buah, masih cukup sobat setir. Terus juga di bagian bawah sini kita bisa akses untuk taruh toolkit ya. Kita taruh toolkit di sini, dan di sini ada bonet lagi buat taruh barang biar nggak kegeser-geser. Dapat lampu juga, sama dapat hook buat ngiket-ngiket barang kita biar nggak geser-geser. Serta dapat ini nih sobat setir, ada partisi untuk biar memberikan privacy gitu ya, untuk menjadikan barang kita nggak gampang diintip sama orang kalau ngeliat dari belakang. Gitu sobat setir. Sekarang kita geser ke bagian depan, kita lihat di balik kap depan ada apa. Yuk. Nah, di balik kap depannya ini memang seharusnya adalah mesin konvensional biasa yang kayak di GLA, tapi kali ini diganti dengan motor listrik yang menghasilkan tenaga di 140 kW atau setara dengan 188 horsepower, serta torsinya di 385 Nm. Dia menggunakan roda penggerak depan sobat setir, serta dia tentunya otomatis. Dan ini diklaim 0 ke 100 ya, akselerasinya bisa ditempuh hanya dengan waktu 8,6 detikan saja sobat setir. Menarik banget. Secara looks-nya memang dia nggak ketutup cover, tapi mungkin nanti bisa kali ya diakalin ditutup cover jadi lebih mobil listrik lagi gitu sobat setir. Dan dia udah dapat pegas juga, jadi udah lebih gampang untuk mengakses si motor listrik di bagian sininya. Nah, kalau baterainya dia ada di bagian bawah deck di row kedua nih sobat setir. Nah, penasaran? Kita langsung masuk aja, kita intip yuk. Let's go.
Nah, kita masuk aja Sobat Setir ke row keduanya. Nah, ini dia nih sebenarnya Sobat Setir. Dia baterainya ada di bawah sini nih Sobat Setir. Makanya lumayan nih duduknya jadi lumayan lebih agak nekuk ya kakinya. Joknya jadi berasa lebih pendek nih Sobat Setir. Soalnya bagian deck bawahnya dia naik buat row untuk si taruh baterai lithium ion itu, dan garansi baterainya itu diklaim sama si Mercedes-Benz di 8 tahun Sobat Setir. Jadi cukup bikin hati tenang lah ya. Nah, untuk posisi duduknya meskipun dia memang agak nekuk, tapi untungnya masih bisa nyelip ke bagian bawah sini. Terus juga dia untuk ini dia fix ya Sobat Setir, jadi nggak bisa direbahin lagi. Tapi ya cukup relax, jadi enak. Dan dia headrestnya 3 buah di sini, dia bisa adjustable serta juga lengkap dengan untuk si seatbeltnya. Dia ada dapat 3 titik untuk 3 orang penumpang juga nih Sobat Setir. Dan dia bisa untuk ISOFIX juga untuk kursi baik, serta dia ada nuansa-nuansa ini nih, meskipun warnanya dominan warna gelap, tapi di tengah-tengahnya di sini ada aksen-aksen nih Sobat Setir yang membuat dia lebih berwarna lagi, jadi nggak monoton gitu ya. Terus kita bisa lihat di sini juga dapat armrest, dan materialnya juga udah bagus nih Sobat Setir. Di door trim nih udah soft touch semua, jadi armrest kita udah soft touch. Ini soft touch, serta dia dapat juga cup holder yang pembukaannya unik nih Sobat Setir, lucu. Gitu, jadi rapi juga kalau nggak dibutuhin. Serta juga kalau kita bisa lihat di sini dia dapat untuk ruang penyimpanan, di sini dapat untuk cup holder, di sini dapat juga untuk jaring-jaring, di sini dapat ruang penyimpanan terbuka, serta ada 2 buah soket untuk USB Type-C di bagian belakang Sobat Setir. Jadi nggak rebutan kalau mau ngecas. Dan enaknya lagi nih, dia ada panoramic sliding roof Sobat Setir. Jadi kalau kita nengok dikit ke atas aja udah bisa ngeliat bintang-bintang atau pemandangan gitu ya. Jadi nuansa kabinnya lebih lega gitu Sobat Setir. Serta untuk si legroomnya Sobat Setir, ini posisi mengemudi gua kurang lebih sisa ya 11 jarian Sobat Setir. Serta untuk headroomnya dia sisa di 8 jarian Sobat Setir. Jadi sebenarnya sih masih oke juga ya, meskipun emang kelihatannya compact di luar ataupun agak nukik di bagian belakang, tapi nyatanya masih oke juga Sobat Setir, oke juga. Dan dia dapat tweeter juga untuk di row keduanya, jadi untuk kenyamanan di row kedua udah oke banget. Lengkap juga nih sama AC yang kecil juga nih, yang sebenarnya mirip kayak bagian depan, tapi versi mininya hadir juga dong di bagian sini Sobat Setir. Gitu, jadi cukup oke, masih oke juga. Tapi lebih banyak detail menarik kita lihat aja ke bagian depannya. Yuk, let's go. Oke, kita masuk ke bagian kokpit depan nih Sobat Setir. Kita atur dulu untuk joknya. Gue udah set untuk memory seat, jadi ini udah menyesuaikan posisi berkendara gue nih Sobat Setir. Dia ada 3 untuk memory seatnya, dan untuk pengaturannya semuanya udah elektris tentunya, maju mundur, naik turun semuanya. Recline juga udah elektris, dan pengaturannya di sini seperti pada Mercy pada umumnya. Lalu juga bisa kita lihat di sebelah kiri juga sama, dia masih dapat juga untuk electric seatnya, dan dia ada adjustable di sini nih Sobat Setir. Jadi untuk leg restnya nih bisa kita atur juga, bisa menyesuaikan biar makin relax lagi duduknya. Gitu Sobat Setir. Selain itu bahannya juga unik nih, dia leather di sini, tapi untuk di tengah dan di bagian bawahnya ini dia pakai fabric Sobat Setir, dan ini warnanya rose gold juga, sama senada dengan bagian cat depannya Sobat Setir. Dan ini juga dia untuk kisi-kisi AC-nya dia rose gold juga Sobat Setir. Jadi emang apa ya, kesan dari cerah warnanya, dari feminimnya itu masuk hingga ke bagian kabin di interior depannya ini Sobat Setir. Nah, sekarang kita ukur dulu dari segi visibilitas Sobat Setir. Dia emang secara visibilitas masih oke banget. Meskipun kaca belakangnya dia itu melandai kan, jadi lebih kecil, tapi untuk visibilitas masih enak. Kacanya juga masih enak. Lebih lagi dia masih dapat juga untuk blind spot monitoring buat kiri kanan spionnya. Terus juga dia posisi nyetirnya nih Sobat Setir. Posisi nyetirnya juga tentunya udah enak banget. Dia udah bisa tilt dan teleskopik, lengkap banget jadinya Sobat Setir. Jadi untuk postur tubuh masyarakat Indonesia udah bisa disesuaikan lah. Lingkar kemudinya ini udah leather tentunya, real stitching, serta dia mewah banget nih, ada satin-satin chrome-nya di bagian sini, aluminium gitu ya. Dia trackpad nih Sobat Setir kayak di BB. Kalau kalian punya BlackBerry dulu di sini untuk pengaturan si cluster instrumen dan head unitnya,
dia pakai trackpad gitu Sobat Setir. Nah selain itu juga dia dapat pedal shift. Wah ini bukan pedal shift ya, karena kan dia elektrik ya. Jadi ini sebenarnya buat regeneratif brake-nya Sobat Setir. Dia untuk pengaturan si transmisinya di sebelah kanan sini, di kiri untuk wiper dan untuk high beam. Lampunya di sebelah sini udah auto juga Sobat Setir, lengkap dengan fog lamp dan juga udah ada dimming serta juga ada rem parkir elektrik sebelah sini. Sebelah kanan di sini untuk pengaturan si sistem keselamatan aktifnya, dia udah adaptive cruise control tentunya, serta dia juga udah bisa untuk kita buat dia jadi semi autonomous karena ada line keeping assist sebelah kirinya untuk si head unitnya nih Sobat Setir. Langsung aja kita ke bagian sini, dia udah floating ya Sobat Setir, layarnya dia 10,25 inci, cluster instrumennya, dan bedanya nih dia ada EQ-nya. Jadi di sini kita bisa lihat energy flow segala macam nih. Bisa setting-setting si baterainya dan motor listriknya. Lalu comfort nih, kita bisa lihat untuk si seat comfort serta ada ambient light nih Sobat Setir. Ambient light-nya Mercedes-Benz emang jempolan banget, dia keren banget nih. Bisa banyak banget pilihan warnanya serta juga bisa multicolor Sobat Setir. Jadi wah keren banget dia. Bagian si ambient light-nya sampai ke bagian kisi-kisi AC ya, bikin dia semakin nuansanya keren banget lah pokoknya Sobat Setir. Terus kita juga bisa lihat di sini ada media, ada radio, ada navigation juga, dan dia udah support Apple CarPlay dan Android Auto tentunya. Jadi udah lengkap banget. Nah ini settingnya, bisa lihat nih setting-settingnya Sobat Setir. Tuh bisa ada untuk line keepingnya, bisa kita setting-setting di sini. Assistant, line keeping assist, active brake assist, vehicle segala macam, dynamic select, kita bisa atur-atur light, semua bisa kita atur di sini. Jadi udah terintegrasi, serta untuk pilihan si cluster instrumen dan head unitnya juga bisa kita ganti nih Sobat Setir. Jadi dia bisa banyak untuk stylenya, ada sport, classic, progresif, dan juga ambient light adjustment nih segala macam bisa kita atur di sini gitu Sobat Setir. By the way si cruise controlnya juga udah adaptif. Jadi dia bisa mengikuti jarak kendaraan di depan, bisa ngerem sendiri, bisa ngegas sendiri, menyesuaikan sendiri gitu. Menarik banget nih Sobat Setir. Selain itu dia di sini ada tombol-tombol yang fisik. Ini untuk pengaturan AC-nya. Jadi untuk pengaturan AC sambil jalan ini lebih mudah lagi. Dan kalau pengen ngatur ini, kita ada dapat trackpad nih Sobat Setir. Trackpad juga nih. Jadi memudahkan kita, nggak perlu menjangkau terlalu jauh. Kita bisa di sini aja langsung, kita bisa tek-tek di sini Sobat Setir. Enak juga dia untuk responnya, sangat sigap, jadi enak. Ada shortcut juga Sobat Setir, jadi bisa ada back, ada home, terus juga ada dynamic. Ini buat si mode berkendaranya, ada parkir, terus ada ini buat vehicle setting, favorite, ada volume, bisa mute juga, navigation, radio, dan teleponi. Serta di sini dapat ini buat tumpuan tangan nih Sobat Setir, jadi lebih enak buat mengakses gitu Sobat Setir. Bagian sini kita dapat untuk wireless charging Sobat Setir. Wireless charging sebelah sini, di sini juga dapat USB Type C, serta di sini dapat cup holder 2 buah yang bisa di adjust lagi nih untuk ukuran botolnya, jadi gak gerak-gerak kalau ukurannya lebih kecil. Menarik banget, unik. Sebelah sini ada armrest yang bisa menjadi ruang penyimpanan juga. Di sini ada 2 buah USB Type C lagi. Ini juga empuk nih, enak Sobat Setir buat sandaran, jadi enak. Nah ini uniknya untuk di Mercedes-Benz itu emang bisa di adjust juga untuk maju mundurnya nih Sobat Setir, jadi bisa fleksibel ya. Nah jadi enak nih, nyetirnya bisa lebih fokus lagi. Secara overall sih memang desainnya ini menarik banget, mercy banget gitu ya. Dan terlebih dia di atasnya juga dapat panoramik, dan bisa dibuka juga nih Sobat Setir. Jadi dia panoramik sunroof di sini aksesnya. Dan lampu-lampunya juga sudah LED Sobat Setir. Jadi keren banget. Dia full black ya, bagian atasnya juga hitam Sobat Setir. Kacanya udah auto dimming untuk kaca spion tengah, serta dia juga frameless nih, jadi kesannya lebih clean gitu kelihatannya. Gitu Sobat Setir, menarik banget. Material nggak perlu ditanya, udah mewah banget nih Sobat Setir. Soft touch semua. Enak, pengen nyobain. Gimana ya? Nyobain jarak jauh gitu Sobat Setir naik mobil listriknya Mercy. Yang paling terjangkau tentunya. Oke, kita lanjut lagi ke depan yuk. Let's go. Oke Sobat Setir, untuk kesimpulannya,
Sebenarnya the new EQA ini cocok nih buat kalian semua sobat setir yang jiwanya masih muda dan punya mobilitas tinggi, suka berpergian, dinamis, serta ya pokoknya masih suka berkendara lah ya, masih suka nyetir sendiri nih sobat setir. Mobil ini cocok banget buat kalian yang pengen naik kelas dari kelas yang mungkin di mobil yang masih konvensional, terus yang masih biasa, pengen naik kelas di mobil yang premium seperti Mercedes-Benz ini, serta juga dengan varian yang sekarang udah full elektrik ini bisa memberikan sensasi baru tentunya. Dimana buat nyetir sendiri sih, gue bisa nebak mobil ini pasti sangat fun to drive, karena saudara kembarnya aja si GLA aja udah mengasihkan banget. Apalagi ini yang harusnya dia punya handling yang jauh lebih mantep lagi sobat setir. Oke, untuk harganya dia dibanderol saat ini di 1.540.000.000 rupiah, dan itu bisa dibilang ya lumayan di atas sebenarnya daripada rival-rival di kelasnya, tapi ini adalah kelas premium sobat setir. Jadi buat kalian sobat setir eksekutif muda, mobil ini patut jadi kandidat buat kalian yang pengen nyoba naik kelas serta juga nyobain mobil listrik, karena bisa dibilang ini adalah mobil listrik termurah yang ditawarkan oleh Mercedes-Benz di Indonesia. Tapi tenang, tentunya tetap mewah dan juga menawan sobat setir. Oke, nah untuk hal yang paling gue suka dari mobil ini, tentu aja dari mobil yang compact nih sobat setir. Emang sangat cocok buat dikendarai sendiri, buat kita mobilitas kemanapun ya, karena interiornya juga tentunya nggak ngebosinin. Jadi kita sehari-hari bawa sendiri itu masih asik banget sobat setir mobil ini. Dan untuk warnanya sendiri, dia ada pilihan warna baru ini, si Rose Gold. Selain itu dia juga ada yang warna hitam dan warna putih sobat setir. Kalau gue sih meskipun gue cowok, gue tetap bakal ambil yang ini. Warnanya karena unik banget, bisa bikin para wanita jatuh hati. Keren banget sobat setir. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk kasih like, komen, dan subscribe, serta follow Instagram dan TikTok kami di setirkanan_official. Oke, gue Krisnadi, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam setir kanan. Dia kapasitif sobat setir, jadi oh ternyata dia masih gerak juga deh. Ataupun ya yang suka bermobilitas nih, jiwanya masih suka urban. Suka urban apa itu?